Ayo kita menangkan Rusman Emba, dua periode. Ayo kita wujudkan kemenangan dua periode. Teruskan, lanjutkan Rusman Emba, dua periode. Semoga Tuhan merestui jalanmu. Bagai kacang lupa kulitnya, tanpa kulit tak jadi kacang. Begitulah ibaratnya orang lupa akan dirinya siapa. Ya siapa saja yang merasa, silakan tertawa. Tepatnya tanggal 2 September 2016, Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Wakil Bupati Muna Haji Insinyur Abdul Malik Ditu MSI dilantik oleh Gubernur Haji Nur Alam sebagai Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna periode 2016 sampai 2021. Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba dan Wakil Bupati Muna Abdul Malik Ditu berpasrah dengan kondisi keuangan daerah, akan tetapi semakin optimis untuk menjadikan Kabupaten Muna ke arah yang lebih baik sesuai visi misi yang tertuang dalam RPJMD, yakni menjadikan masyarakat Muna yang mandiri, kuat, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat. Kabupaten Muna memiliki luas wilayah kurang lebih 2057,69 km persegi atau kurang lebih 205.769 hektar yang terbagi dalam 22 kecamatan serta 124 desa dan 26 kelurahan dengan jumlah penduduk 218.680 jiwa. Saat ini pemerintahan Rusman Emba Malik Ditu memasuki tahun ketiga dalam memimpin Bumi Sowite Muna Barakati. Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Wakil Bupati Muna Insinyur Haji Abdul Malik Ditu mengawali masa pemerintahannya dengan terlebih dahulu melakukan pembenahan internal dengan mengangkat pejabat strategis sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Rusman Emba yang paling pantas jadi pemimpin Muna tercinta pemimpin. Di awal pemerintahan Rusman Emba dan Malik Ditu, kondisi APBD Kabupaten Muna sangatlah minim untuk porsi anggaran pembangunan fisik. Hal ini dikarenakan belanja pegawai hampir mencapai 70% dari APBD Kabupaten Muna. Selain itu juga pemerintahan Rusman Emba dan Malik Ditu harus menyelesaikan utang pembangunan rumah sakit yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Namun kondisi tersebut tidak membuat Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba dan Wakil Bupati Muna Abdul Malik Ditu berpasrah dengan kondisi keuangan daerah, akan tetapi semakin optimis untuk menjadikan Kabupaten Muna ke arah yang lebih baik sesuai visi misi yang tertuang dalam RPJMD, yakni menjadikan masyarakat Muna yang mandiri, kuat, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat. Semangat Rusman Emba dan Malik Ditu dalam melanjutkan Kabupaten Muna ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Hal ini terbukti di masa 100 hari kepemimpinannya, sudah mampu menunjukkan perubahan, terkhusus di wilayah Kota Raha. Ada beberapa pembangunan yang fenomenal lahir di awal pemerintahan Rusman Emba dan Malik Ditu.
yakni dilanjutkannya pembangunan Masjid Al-Markas Al-Munajat Al-Islamik yang merupakan peninggalan pembangunan Insinyur Ridwan Bae, di mana masjid ini sempat vakum beberapa tahun, namun akhirnya dapat difungsikan di awal tahun 2017, tepatnya pada saat pelaksanaan Zikir Akbar dalam rangka malam pergantian tahun. Saat ini Masjid Al-Markas Al-Munajat Al-Islamik menjadi salah satu ikon pembangunan di Kabupaten Muna, sehingga tidak sedikit masyarakat Kota Raha atau yang berasal dari luar daerah menjadikan lokasi Masjid Al-Markas Al-Munajat Al-Islamik menjadi tempat wisata religi. Pembangunan dan penyelesaian masjid terbesar di Kabupaten Muna yakni Masjid Al-Markas Al-Munajat Al-Islamik sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Muna di bawah komando Laude Muhammad Rusman Emba dan Haji Abdul Malik Ditu. Menurut mereka bahwa yang paling utama adalah melakukan pembangunan karakter dan mental yang berlandaskan keagamaan, sehingga masyarakat Muna menjadi masyarakat yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pemerintahan Laude Muhammad Rusman Emba dan Haji Insinyur Abdul Malik Ditu dilakukannya penataan pedagang kuliner yang sebelumnya berada di sepanjang Jalan Bypass Raha, direlokasi di tempat yang baru dan tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Hal ini dilakukan guna menata keindahan Kota Raha, terkhusus Jalan Bypass Raha yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Muna. Di tempat baru, lapak kuliner ditata sedemikian rupa guna memberikan kenyamanan bagi para wisatawan atau masyarakat lokal yang berkunjung di tempat tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Muna juga membangun tugu pesawat yang dijadikan spot wisata dan lokasinya tepat berada di belakang lapak kuliner. Penataan lapak kuliner bertujuan selain untuk tempat hiburan juga diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadikan masyarakat yang sejahtera. Di tempat yang sama, khususnya di bagian depan lapak kuliner, Pemda Muna juga membangun Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda yang diresmikan oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Hajatina Nur Alam, sebagai bentuk support pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam memajukan hasil kerajinan daerah, terkhusus kerajinan tenun khas Muna. Di tempat inilah Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Muna, Yanti Setiawati Rusman, meramu strategi untuk menjadikan kain tenun khas Muna bisa terkenal. Tidak butuh waktu lama, melalui tangan dingin Ketua Dekranasda Kabupaten Muna, Yanti Setiawati, kain tenun khas Muna mulai banyak dikenal oleh masyarakat luar dan mulai bersaing hingga ke kancah internasional, sehingga ditampilkan kain tenun khas Muna di event besar seperti pameran Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara atau kegiatan nasional. Akhirnya, di tahun 2019, kain tenun pertama kali dipamerkan di negara Moskow. Dan saat ini Bank Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara membangun kerjasama dengan Pemda Muna dalam mendukung dan mensupport para pengrajin tenun di Kabupaten Muna. Dan salah satu bukti yaitu diselenggarakannya fashion show di Puncak Lakude, Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga yang diselenggarakan oleh pihak Bank Indonesia. Selain fashion show, pihak Bank Indonesia juga memberikan bantuan kepada pengrajin tenun. Ya siapa saja yang merasa, silakan tertawa. Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah Kabupaten Muna terhadap kemajuan kerajinan daerah terkhusus kain tenun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni bidang pembinaan sekolah dasar, pemerintah daerah Kabupaten Muna melahirkan keputusan tentang penggunaan bahan kain tenun pada baju sekolah dasar. Masyarakat Muna saat ini masih kental dan memegang teguh budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhur yang terdahulu.
Sebagai bentuk untuk menjaga eksistensi budaya dan adat istiadat, Bupati Muna mendukung penuh terbentuknya Lembaga Adat Kabupaten Muna, dan sebagai bentuk dukungan tersebut dapat dilihat dari terbangunnya Museum Barugano Wuna di tahun pertama pemerintahan Laude Muhammad Rusman Emba dan Malik Ditu, yang diresmikan oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Saleh Lasata. Museum Barugano Wuna merupakan salah satu bukti bahwa ada peradaban besar di masa kerajaan Muna. Selain itu juga bertujuan untuk melestarikan budaya Muna. Saat ini, Museum Barugano Wuna menjadi salah satu objek wisata kebudayaan di Kabupaten Muna, dengan rata-rata kunjungan wisatawan kurang lebih 50 orang per hari, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Teruskan, lanjutkan. Tiap tahun pemerintah daerah Kabupaten Muna melakukan penataan Kota Raha sebagai pintu gerbang Kabupaten Muna. Berbagai fasilitas pendukung dibangun, yakni jogging track, taman kota, taman I Love Muna, dan lapangan futsal. Sehingga saat ini, tiap sore hari banyak masyarakat yang berwisata atau hanya sekedar bersantai di tempat-tempat tersebut. Muhammad Rusman Emba dan Haji Abdul Malik Ditu memiliki komitmen kuat untuk melahirkan bangunan-bangunan monumental yang berkaitan dengan sejarah peradaban agama Islam. Pada tahun 2018 telah dibangun masjid pertama di kota Wuna, tepatnya di samping persemayaman Om Puto Sangia atau Raja Muna Laude Husain. Pembangunan musola Om Puto Sangia telah direncanakan sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Namun nanti di saat kepemimpinan Laude Muhammad Rusman Emba sebagai Bupati Muna, pembangunan masjid pertama baru terrealisasi. Dan secara garis keturunan, ternyata Laude Muhammad Rusman Emba merupakan turunan yang ketujuh dari Raja Muna Om Puto Sangia atau Laude Husain. Selain musola, Pemda Muna menata kembali pagar persemayaman Om Puto Sangia, serta membangun pagar keliling yang berukuran 30 x 40 meter, dan dilengkapi 4 biston yang berada di masing-masing sudut. Tempat tersebut saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik yang bermukim di Muna atau masyarakat Muna yang tinggal di daerah lain. Pemerintah daerah Kabupaten Muna di bawah Komando Laude Muhammad Rusman Emba fokus melakukan pembangunan infrastruktur jalan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Di tahun pertama pemerintahan Laude Muhammad Rusman Emba dan Haji Insinyur Abdul Malik Ditu terlebih dahulu melakukan pelebaran jalan poros Wara Mabudo dengan lebar badan jalan 11 hingga 12 meter, pelebaran jalan Wara Lohia, pembukaan akses jalan baru dan pelebaran jalan Warangga yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, pelebaran jalan poros Palanggawara, melakukan pengaspalan jalan kabupaten yang ada di kecamatan-kecamatan, melakukan pengaspalan jalan Matarawa dan sekitarnya yang menjadi akses menuju Bandara Sugimanuru. Walaupun kondisi APBD yang sangat minim, Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba terus berupaya untuk menuntaskan pembangunan jalan kabupaten yang menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan pertumbuhan perekonomian. Selain pengaspalan jalan Matarawa, juga dilakukan pengaspalan jalan poros Palanggawara, Masalili Mapodo dengan lebar jalan 11-12 meter dengan kualitas baik, pengaspalan jalan menuju kantor DPRD Kabupaten Muna, serta pengaspalan jalan kabupaten di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Muna. Di tahun 2019 ini, pemerintah daerah Kabupaten Muna melakukan pengaspalan jalan Waponto Banggai, Mabolu Masalili, Waleale Matumbura, jalan poros Kecamatan Parigi, dan lain-lain. Jadi untuk total panjang jalan Kabupaten Muna yakni 961.984 km, dan sampai tahun 2019 pemerintah daerah sudah melakukan perbaikan kurang lebih 300 km, dan ditargetkan tahun 2021 perbaikan jalan akan mencapai 90%. Selain jalur darat, pemerintah daerah sangat fokus untuk membuka akses masuk menuju Pulau Muna.
Pemerintah daerah Kabupaten Muna bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna melakukan lobi dan komunikasi kepada Menteri Perhubungan untuk mengoperasikan Bandar Udara Sugimanuru. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil sehingga bandar udara dapat beroperasi. Pemda Muna juga berhasil meyakinkan 2 maskapai penerbangan, yakni Garuda Airlines dan Lion Air untuk rute Raha Makassar. Dengan beroperasinya Bandar Udara Sugimanuru yang telah vakum selama beberapa tahun, memudahkan masyarakat untuk bepergian baik dari Muna ke daerah lain atau dari daerah lain yang ingin berkunjung di Kabupaten Muna. Selain kemudahan tersebut tentu akan berdampak terhadap majunya dan meningkatnya perekonomian di Kabupaten Muna. Tidak hanya jalur darat dan udara, Bupati Muna Lode Muhammad Rusman Emba terus berupaya membangun komunikasi untuk meningkatkan akses jalan melalui laut. Beroperasinya kapal pelni dan adanya tol laut merupakan salah satu bukti kesuksesan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Kapal pelni Jetliner berlabuh perdana di Pelabuhan Nusantara Raha pada tahun 2017 dengan rute Kendari, Raha, Bau-Bau, dan Wanci. Sementara untuk tol laut beroperasi mulai tahun 2018 dengan rute Raha Makassar yang ditandai dengan pengapalan perdana jagung kuning. Dengan tambahan mode transportasi laut, tentu akan menambah kemudahan bagi masyarakat baik yang ingin bepergian ataupun mereka yang akan mengirim hasil usaha ke daerah lain. Beroperasinya tol laut di Kabupaten Muna memberikan dampak yang sangat baik. Tidak hanya sebagai sarana transportasi pengiriman hasil usaha, tapi dengan adanya tol laut, pemerintah daerah Kabupaten Muna mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan, yakni anggaran DAK penugasan sebesar 12 miliar rupiah mulai tahun 2019. Tentu hal ini merupakan jeripaya dan perjuangan Bupati Muna Lode Muhammad Rusman Emba dan Wakil Bupati Muna Haji Insinyur Abdul Malik Ditu. Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Muna berhasil mendatangkan kapal feri dengan rute Rahapure. Tidak sampai di situ, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan. Melalui dukungan anggota DPR RI Ridwan Bae, akhirnya pemerintah Kabupaten Muna mendapatkan alokasi anggaran pembangunan pelabuhan feri yang berstandar nasional bertempat di Desa Lagasa. Dan alhamdulillah sudah dilakukan peresmian dan penyerahan aset kepada pemerintah Kabupaten Muna oleh Dirjen Kementerian Perhubungan yang didampingi pimpinan Komisi 5 Insinyur Ridwan Bae. Strategi pemerintah daerah Kabupaten Muna di bawah komando Bupati Muna Lode Muhammad Rusman Emba untuk mendekatkan perputaran ekonomi agar tidak hanya berpusat di Kota Raha, namun juga diberdayakan di pasar-pasar kecamatan telah terrealisasi. Mengharapkan hujan di langit, air yang ada dibuang-buang. Berkat usaha dan kerja keras Bupati Muna Rusman Emba dalam melakukan komunikasi di pemerintahan pusat membuahkan hasil, yakni lahirnya penggunaan pasar-pasar modern di kecamatan, seperti pasar modern di Kecamatan Kabangka, pasar modern di Kecamatan Parigi, pasar modern di wilayah Muna Timur, pasar modern di Kecamatan Lohia, dan di tahun 2019 ini dibangun pasar modern di Kecamatan Napabalano. Putih, jangan lupa balas. Rusman Emba yang paling pantas jadi pemimpin Muna tercinta. Pemerintah daerah Kabupaten Muna menjadikan pariwisata sebagai salah satu program unggulan. Dengan harapan melalui pariwisata, banyak investor yang masuk di Kabupaten Muna. Olehnya itu sejak tahun pertama sampai saat ini, Pemda Muna terus melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur di semua objek wisata.
Tidak bisa dipungkiri bahwa di masa pemerintah Laude Muhammad Rusman Emba dan Malik Ditu, banyak lahir objek wisata baru, baik itu pantai, puncak, dan wisata religi. Di antaranya pengembangan Pantai Meleura, Pantai Bumi Pinungan, Puncak Wakila, Puncak Lakude, dan lain-lain. Sebagai komitmen keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Muna terhadap pengembangan pariwisata, yakni diselenggarakannya Festival Pantai Meleura dan sekaligus diperkenalkan slogan Muna, yakni Mai Teuna. Kegiatan ini selain bertujuan untuk mempromosikan wisata, juga untuk memotivasi atau merangsang potensi wisata lainnya agar dapat tumbuh dan berkembang. Selain pengembangan pariwisata, Pemda Muna juga melakukan pengembangan di tempat prasejarah Liang Kabori. Beberapa fasilitas dan akses jalan masuk dilakukan pembenahan dan perbaikan agar dapat membuat nyaman para pengunjung. Upaya dan usaha yang dilakukan oleh Pemda Muna membuahkan hasil, yakni terpilihnya situs prasejarah Liang Kabori yang mendapatkan juara 3 dalam Ajang Pesona Indonesia 2018. Dan ini merupakan penghargaan pertama sepanjang sejarah keberadaan Liang Kabori sebagai situs prasejarah. Untuk di bidang pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Muna fokus melakukan pengembangan jagung kuning dan perbaikan irigasi persawahan. Olehnya itu, Pemda Muna terus melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Republik Indonesia. Sehingga pada tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Muna melakukan panen perdana di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka. Rusman Emba, dua priore. Ayo kita wujudkan kemenangan. Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Muna berhasil mengundang Menteri Pertanian untuk hadir di Kabupaten Muna. Kehadiran Menteri Pertanian di Kabupaten Muna membawa semangat besar untuk pertumbuhan pertanian di Kabupaten Muna. Sebab kehadiran Menteri Pertanian sekaligus menyerahkan bantuan kepada petani berupa bibit dan ekskavator yang sudah tiba di Kabupaten Muna. Lanjutkan Rusman Emba, dua priode. Semoga Tuhan. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Muna fokus melakukan pembenahan dan pembangunan ruang kelas yang nyaman, sehingga para siswa dapat menerima pelajaran dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondisi ruang belajar yang baik. Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga fokus dalam peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Tidak sedikit prestasi yang diraih oleh siswa-siswi baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dalam ajang kompetisi sains atau O2SN, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Yang ada dibuang-buang, mengharapkan yang belum pasti, yang sudah ada tadi hargai. Pemerintah daerah Kabupaten Muna juga fokus melakukan pengembangan di bidang olahraga. Sebagai bentuk keseriusannya, dibuktikan dengan perolehan prestasi saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018. Saat itu kontingen Kabupaten Muna tampil dengan kekuatan yang maksimal di bawah koordinator Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk memotivasi sang juara pada Porprov 2018, pemerintah daerah Kabupaten Muna memberikan bonus kepada seluruh cabang olahraga yang mendapatkan medali. Bukan penguasa, pembelah, bukan penindas. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik, pemerintah daerah terus melakukan upaya komunikasi dengan pihak PLN, dan upaya ini membuahkan hasil dengan masuknya listrik di Desa Kombungo, adanya listrik di Desa Upe Wuna, dan menyalanya listrik 24 jam di wilayah Muna Timur. Ayo kita wujudkan. Perlu dibutuhkan sekali. Sangat bersyukur adanya listrik di Desa Kombungo. Tentu hal ini sangat membuat masyarakat senang, sebab begitu pentingnya aliran listrik buat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini merupakan penantian masyarakat sejak puluhan tahun. Namun, baru terrealisasi di era kepemimpinan Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Insinyur Haji Abdul Malik Ditu. Pak kulit tak jadi kacang, begitulah ibaratnya orang
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Muna terus mengupayakan memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat dengan mengoptimalkan peran puskesmas-puskesmas. Silakan tertawa. Sehingga Pemda Muna menyiapkan fasilitas yang memadai di setiap puskesmas yang didukung dengan tenaga kesehatan yang cukup dan memiliki tenaga dokter. Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Muna mengoptimalkan peran rumah sakit daerah Kabupaten Muna yang saat ini sudah berstatus sebagai BLUD atau Badan Layanan Usaha Daerah. Ayo kita menangkan Rusman. Dengan melanjutkan pembangunan rumah sakit yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya dengan menggunakan anggaran pinjam kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai anggaran kurang lebih 90 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Muna melakukan penataan lahan parkir dan pembangunan pagar rumah sakit. Teruskan, lanjutkan, Rusman Emba 2 periode. Semoga Tuhan merestui jalanmu. Teruskan, lanjutkan, Rusman Emba 2 periode. Semoga Tuhan merestui Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba terus melakukan upaya agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan fokus utama adalah terkait pengadaan air bersih. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah Kabupaten Muna telah berhasil melobi pemerintah pusat untuk pembangunan SPAM di Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, dan beroperasinya air bersih di Kecamatan Watopute, serta berfungsinya aliran air bersih di Desa Lapodidi, Kecamatan Kontunaga. Pemerintah daerah Kabupaten Muna akan mengupayakan sesegera mungkin pengadaan air bersih di 3 kecamatan, yakni Watopute, Kontunaga, dan Lohia, yang rencananya akan dianggarkan di tahun 2020 mendatang. Juga sudah dianggarkan melalui APBN dengan nilai anggaran sebesar 25 miliar rupiah, dan di tahun 2019 telah dilakukan pembangunan bendungan embung di Desa Wara, Kecamatan Lohia, yang bersumber dari dana APBN. Untuk mengatasi masalah sampah, Pemda Muna giat membangun kerjasama dengan instansi lain dan organisasi kemasyarakatan guna mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan. Saat ini telah dilakukan pembangunan lokasi TPA di Desa Wawesa yang merupakan hasil dari kerja keras Bupati Muna dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Muhammad Rusman Emba memiliki impian besar untuk menjadikan Kabupaten Muna sebagai daerah maju dan sejajar dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya dengan daerah maju yang ada di provinsi lain. Olehnya itu, Pemda Muna merencanakan pembangunan kota baru di sekitar wilayah Motewe, tepatnya di Desa Lasalepa. Dan saat ini sedang dilakukan pembangunan awal. Kelak akan dibangun gedung serbaguna berlantai 2 dengan kapasitas penampungan 6.000 orang. Sebab untuk saat ini di Kabupaten Muna belum memiliki gedung yang representatif. Selain di Aula Galampano, rumah jabatan Bupati Muna, di tempat ini juga akan ada bangunan perkantoran dan bangunan pertokoan serta sarana olahraga.
Pemerintah daerah Kabupaten Muna melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat atas capaian dalam pengembangan kawasan transmigrasi Muna Timur. Atas prestasi tersebut, Bupati Muna Rusman Emba menjadi satu-satunya bupati di seluruh Indonesia yang mendapatkan undangan sebagai pembicara di forum nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasil dari pemaparan Bupati Muna, akhirnya pemerintah pusat melalui Kementerian Desa menjadikan Kabupaten Muna sebagai pilot project Transkines Technopark yang berbasis Smart City. Sebelumnya saya berterima kasih kebijakan-kebijakan Kementerian Transmigrasi khusus di daerah Muna itu sangat luar biasa sekali. Konsep ini akan menjamin adanya pemberdayaan sumber daya manusia dalam proses produksi hingga pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi di era digital dan menjadikan Muna Timur sebagai transpolitan yang merupakan kawasan transmigrasi yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan regional yang terintegritas. Selain itu juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan kawasan Muna Timur masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sampai ini tidak. Artinya kalau misalnya terganggu kan pasti ada juga riak-riak yang di masyarakat, tapi tidak ada. Justru masyarakat di sini yang menyerahkan lahan untuk dibangunkan trans. Bangunan ini dibangun di atas tanah bersertifikat milik masyarakat, yang kemudian masyarakat untuk menyerahkan untuk dibangun transmigrasi. Artinya ada sejalan dengan program pemerintah untuk diadakan transmigrasi, diadakan penyuluhan, dan masyarakat ternyata terima itu dan diserahkan lahan. Persoalan pembangunan pasti ada yang pro kontra, tapi ya sepanjang yang saya tahu juga, saya sudah juga selaku orang yang menyerahkan lahan dan teman-teman lain belum ada yang komplain tentang itu. Selain pengembangan kawasan Muna Timur, pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten Muna, serta pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Muna dan Kota Bau-Bau sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 3 tahun kepemimpinan Lode Muhammad Rusman Emba dan Haji Abdul Malik Ditu, sudah banyak capaian yang telah dilakukan untuk mewujudkan visi misi di masa kepemimpinan mereka, guna mewujudkan masyarakat yang kuat, berdaya saing dan bermartabat. Berdasarkan data statistik Kabupaten Muna, bahwa pertumbuhan perekonomian 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan angka pengangguran menurun. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Muna di bawah kepemimpinan Lode Muhammad Rusman Emba sebagai Bupati Muna dan Insinyur Haji Abdul Malik Ditu sebagai Wakil Bupati Muna mendapatkan penghargaan WTP 3 kali berturut-turut dari pihak BPK RI. Kepemimpinan Lode Muhammad Rusman Emba dan Haji Insinyur Abdul Malik Ditu memasuki usia yang ketiga. Walaupun masa kepemimpinannya masih seumur jagung, namun telah banyak lahir pembangunan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat Muna. Di dalam kondisi APBD yang terseot-seot, tidak mengurungkan niat sang pemimpin untuk berhenti bermimpi. Sebab mimpi adalah sebuah semangat untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita. Perlahan-lahan keluhan masyarakat diselesaikan satu persatu, sehingga Muna saat ini melangkah lebih cepat untuk maju. Tentu masih banyak impian yang tertanam dalam dirinya yang ingin direalisasikan. Namun untuk bisa tuntas sampai bisa membawa Kabupaten Muna menjadi kabupaten yang maju di Sulawesi Tenggara, maka berikanlah kepercayaan dan amanah kepadanya hingga 2025 mendatang. Dengan tangan dinginnya yang sejuk, tak pernah membenci siapapun dalam hidupnya, sosok pemimpin yang satu ini sangat dekat dan disenangi oleh rakyatnya. Ia selalu tersenyum kepada siapapun tanpa memandang status maupun usia. Dialah pemimpin kebanggaan masyarakat Muna saat ini, yaitu Bupati Muna, Bapak Lode Muhammad Rusman Emba ST.
Lanjutkan Bang Uman.